Teman-teman, ini adalah reaksian gue terhadap kejadian kasusnya sidangnya Pak Hotman Paris dengan Pak Rasman ya. By the way, gue tidak kenal mereka, mereka tidak kenal gue tidak punya kecenderungan untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu di antara mereka, tetapi sidang pengadilan ini menjadi spesial karena berhubungan dengan hukum dan berhubungan dengan beberapa hal yang akan gue sampaikan setelah gue mereview sidang ini, teman-teman ya. Oke, ini gue sudah berusaha mencari dari berbagai sumber. Ini adalah yang paling mendekati ya, yang paling mendekati dari yang audionya cukup bagus, videonya cukup bagus, kemudian captionnya bisa kedengaran, kelihatan gitu ya, karena campur aduk kan suaranya kan. Oke, ini ada 1,5 jam. Gue akan putar-putar lebih cepat ya, supaya teman-teman bisa melihat konteksnya. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya dalam persidangan tersebut ya. Gue tidak ngikutin kasusnya. Kalau nggak salah ini ada kasus pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Jadi Pak Hotman melaporkan Pak Rasman karena ada pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang dimaksud Undang-Undang ITE itu yang mana juga gue tidak tahu ya. Omongan yang mana yang dimaksudkan oleh Pak Hotman gue juga tidak tahu karena gue tidak ngikutin kasusnya. Intinya Pak Rasman sudah menjadi terdakwa ya. Artinya dia sudah jadi tersangka, sudah jadi terdakwa. Jadi ya udah tinggal divonis gitu kan, tinggal diproses. Sekarang kan lagi pembuktian nih, lagi pembuktian siapa yang benar siapa yang salah. Oke, kita ikuti. Ini adalah sumpah dari Pak Hotman ya. Kayaknya dia disumpah sebagai saksi atau sebagai karena dia melaporkan, terus dia masih hadir sebagai saksi kalau nggak salah ya, atau sebagai orang yang memberikan keterangan gitu kan. Dia mesti membuktikan dong atas kesalahannya apa gitu. Bukan cuma sebagai pengacara yang hadir, tapi si orang yang melapor juga perlu hadir. Minimal 1 kali kalau nggak salah ya. Kita ingatnya kasusnya Pak Luhut juga kan, Pak Luhut hadir kan. 1 kali kalau nggak salah dia hadir ketika dia mempermasalahkan siapa tuh? Siapa lupa gue, Pak Haris ya. Siapa lupa. Jadi disumpah ya. Oke, ini disumpah. Jadi semua orang sebagai saksi nih ya. Dia bilang sebagai saksi ya. Sebagai saksi disumpah. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ini majelisnya 1 ibu-ibu, 2 cowok di kiri kanannya. Semoga dan di bawah suci masing-masing. Kami minta keluar dari ruang sidang ini tidak terdengar akan dipanggil oleh Oh, ini mungkin pendetanya kalau nggak salah ya, yang memberikan sumpah. Mungkin ya kalau nggak salah ya. Sesuai dengan pasal menyatakan setelah kami bermusyawarah bahwa sesuai dengan pasal 153 ayat 3 kuhap menyatakan bahwa setelah persidangan dibuka oleh ketua majelis hakim dan melihat makin perkara ini ada yang tentang kesusilaan, maka majelis berkesimpulan akan menutup persidangan ini untuk umum sesuai dengan pasal 153 ayat 3. Untuk itu majelis. Oke. Jadi disinilah sumber masalahnya ya. Disinilah sumber masalahnya di mana majelis itu berpindah haluan dari awalnya sidang itu terbuka untuk umum berubah menjadi sidang tertutup untuk umum dengan alasan persidangan ini sudah mengarah kepada kesusilaan sesuai dengan pasal 153 ayat 3. Coba kita cari ya. Pasal 153 ayat 3. KUHP kayaknya ya. 153 ayat 3. Mana dia? 153 ayat 3. Sorry. 153 kan? Pasal 153 ayat 3. Untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Kalau terdakwanya anak-anak sudah pasti gugur ya, karena si Pak Rasman bukanlah anak-anak, dia akan lari ke sini nih. Kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan. Jadi hakim berpendapat bahwa ini perkara ini yang awalnya Undang-Undang ITE, hakim berpersepsi ya bahwa ini adalah mengenai kesusilaan sesuai dengan pasal 153 ayat 3 ya KUHP.
Oke, dia ketok 1 kali, artinya dia membuat keputusan. Kalau ketok 3 kali itu membuka atau menutup sidang. Oke, dia minta semuanya keluar ya, karena ini adalah sidang tertutup untuk umum berdasarkan musyawarah hakim. Oke. Boleh nih. Hotman. Nah, jadi ini Pak Rasman nih. Pak Rasman atau pengacaranya ya mengatakan bahwa sidang ini seharusnya tidak tertutup untuk umum. Dia berpendapat seperti itu ya. Masih tenang nih ya, belum ribut-ribut ya, belum marah-marah. Ini sudah beredar di mana-mana. Dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana. Dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual, bahkan dibunuh. Tolong yang hadir yang mulia. Pak, kami minta supaya media meliput secara live yang mulia. Sudah menjadi ketetapan majelis hakim, kami berpegang banyak pada. Pertimbangannya apa yang mulia? Oke, jadi nah di sini mulai keributannya ya. Jadi Pak Rasman maunya ini terbuka untuk umum dan live, sedangkan yang mulia hakim itu tidak mau ini terbuka, maunya ini tertutup dan semua orang tidak boleh ikut sidang ya. Ini mirip-mirip seperti gua, pernah di kasus gua ya. Gua juga pengen sidang itu selalu terbuka untuk umum, tetapi beberapa oknum hakim tidak memperbolehkan sidang terbuka untuk umum. Terutama hakim petun ya. Hakim petun itu memang paling kurang ajar deh. Tetapi ya sudah, sidang tertutup kok, kita nggak bisa apa-apain ya. Tapi oke, kita lanjut. Coba baca 153. Terbuka, maksud kami Sebentar, yang mulia. baca selain anak ukuran, kami sudah baca dan sudah menjadi ketetapan. Apa yang sudah kami ucapkan tidak akan kami tarik lagi. Silakan ajukan keberatan dalam nota pembelaan saudara. Keberatan silakan sampaikan begitu saja. Nah, ini nih. Hakim seharusnya, menurut gua, mohon maaf ya teman-teman ya, menurut gua hakim seharusnya tidak boleh bilang pokoknya harus begini. Kalau lu nggak setuju silakan dulu berpendapat di dalam nota keberatan. Harusnya hakim nggak boleh ngomong gitu. Hakim itu ibaratnya bapak yang lagi mau menenangkan dua orang anak yang ribut. Gitu loh. Hakim itu ibaratnya seorang tua yang lagi mau menyidangkan dua anak lagi ribut. Hakim tidak boleh memihak. Hakim itu tidak boleh memaksakan secara sewenang-wenang. Gitu ya. Hakim itu seharusnya tenang, bukan marah-marah. Kalau hakim marah-marah, apalagi terdakwa gitu kan, yang sudah jelas-jelas di depan mata bakal masuk penjara gitu kan. Hakim itu tidak boleh ribut, tidak boleh emosi, tidak boleh ucapan kasar, ucapan keras, karena ini meruntuhkan wibawa daripada si hakim itu sendiri dan persidangan itu sendiri kan. Nah, dalam kasus ini hakim itu memaksakan bahwa sidang itu harus tertutup untuk umum. Harusnya kan dia mengedukasi. Mesti dia mengedukasi, tolong Pak Rasman, tolong baca pasal 153 ayat 3, begini loh bunyinya, saya berpendapat itu begini. Harus itu seorang hakim ngomong begitu. Tetapi hakim ini nggak gitu. Hakim ini memaksakan. Ini ciri khas nih, ciri khas beberapa oknum hakim menurut gua ya. Terus terang menurut gue ini oknum hakim kalau udah seperti ini caranya ya, karena dia memaksakan, tidak mau kasih hak untuk bicara terhadap para pihak ya, terutama pihak yang si Pak Rasman ini ya. Kalau ketemunya Rasman jadi ribut lah dia. Yang mulia, kami bukan takut hakim tidak adil. Kami sangat ingin hakim dan kami percaya akan berlaku adil. Tapi di kasus ini yang mulia, jelas bahwa saudara Hotman ini sudah menyebar beberapa informasi bertahun-tahun yang mulia. Jadi masyarakat yang membuktikan. Sebentar, itu persoalan di luar persidangan. Begitu di persidangan kami menganggap ini menyangkut ada. Mohon yang mulia, izin yang mulia. Kami memohon sekali lagi, ini permohonan kami yang memang harus didengarkan. Kami tidak akan berdebat. Kami sudah nyatakan tertutup. Itu sudah salah kami. Silakan. Nah, itu nih perilaku hakim begini kan susah, nggak boleh begitu dong Bu Hakim. Jadi hakim itu harusnya tenang. Hakim itu ibarat seorang bapak yang lagi mau menenangkan dua orang anak lagi ribut, gitu loh. Hakim nggak boleh seperti ini perilakunya. Kalau begini kan orang nggak respect. Kalau orang nggak respect, ya kacau balau persidangannya. Hakim tuh harus direspek. Kalau hakim mau direspek, dia harus tenang. Dia harus tenang dan mengedukasi, bukannya memaksakan. Kalau dia memaksakan, pokoknya kami sudah nyatakan tertutup untuk umum. Lah, masih dijelaskan dong, diedukasi. Menurut hakim itu seperti ini, hukumnya itu ngomongnya begini, gitu loh. Dan ini sudah betul sesuai hukum. Kan mestinya begitu. Tetapi kan hakim ini sangat-sangat tendensius, sangat-sangat memaksakan. Menurut gue sih kurang ajar. Sorry ya, mohon maaf ya Ibu Hakim ya. Tapi menurut gue
Tidak pantas seorang hakim ngomong seperti itu ya. Ini dua anak lagi ribut nih, lagi berdebat, lagi ribut ya kan. Yang satu sudah mau masuk penjara gitu loh. Ya nggak bisa dong lu paksakan begitu gitu kan. Oke. Berdiri dia. Pak Rasman berdiri dia. Oke, tangannya masih di sini ya. Tangannya masih di sini teman-teman ya. Berarti kan dia masih berusaha untuk sopan ya, berusaha untuk menahan emosi gitu ya. Saya tidak pernah selamanya protes yang mulia. Sebentar. Kalau begitu tidak usah dihadiri, penjarakan saja saya yang mulia. Duduk. Saya Iya, kalau dia bilang kalau memang sidang mau tertutup ya nggak usah sidang, kita bagi-bagi duit aja gitu kan. Itu ke gua di Konoha ya. Kalau dia nggak ya, kalau nggak mau tertutup, nggak mau terbuka ya sudah kau dipenjarain aja gitu ya. Wow, berani sekali Pak Rasman nih. yang mulia berlaku adil. Perintah majelis duduk. Saya pengacara yang mulia di sini. Silakan. Yang mulia saya pengacara di sini yang mulia. Silakan. Saya bukan orang yang tidak melakukan tugas. Ya Tuhan. Yang mulia. Kita tidak boleh kasus ini sudah viral yang mulia. Semuanya harus melihatkan seluruh dunia. Kami tidak bisa sidang yang mulia. Kami sekarang Kami dipertimbangkan yang mulia. sampai Kalau tidak, sama majelis hakim. kalau tidak usah kami sidang. Kita bertahan. Oke. Jadi diskor ya. Jadi diskor si hakimnya itu skor dia kabur gitu ya. Nah, ini nih menurut gua mohon maaf nih Ibu Hakim ya. Perilaku hakim itu sangat-sangat mempengaruhi psikologis dari jalannya persidangan. Seorang hakim harus bijaksana, seorang hakim harus tenang, seorang hakim harus bisa menuntun kedua pihak yang lagi ribut ini tetap tenang. Kalau hakimnya tidak tenang, bagaimana dengan tergugat ataupun penggugat yang lagi ribut? Gitu loh. Itu hakim harus belajar bahwa dialah pemimpin di ruang itu. Kalau dia pemimpin di ruang itu, dia tidak boleh sewenang-wenang. Karena pemimpin yang sewenang-wenang akan ketemu dengan orang-orang kayak Pak Rasman ini, ribut. Kalau ribut, nggak selesai persidangannya, gitu kan. Nah, tetapi kan di balik itu semua, seorang hakim punya power untuk memutuskan siapa salah, siapa benar. Inilah yang menyebabkan terjadinya orang jadi nggak respect sama pengadilan. Gitu loh. Oke, tapi anyway, gue jelaskan lagi ya bahwa gue tidak berpihak pada siapapun ya, gue tidak kenal mereka, mereka tidak kenal gue. Nah, ini di sini ribut nih ya, di sini ribut yang teman-teman sudah tahu semua ya, keributan ini sudah tahu semua, sudah beredar viral di mana-mana. Rasman menyentuh, bukan memukul ya, menyentuh dari Pak Hotman. Ini tidak boleh lu menyentuh seseorang tanpa diizinkan, apalagi orang yang sedang bermusuhan sama lu gitu. Apalagi di dalam ruang persidangan. Ini haram ya, haram sekali bagi satu orang untuk menyentuh orang lain, apalagi dalam ruang persidangan tanpa diizinkan oleh orang yang disentuh, apalagi orang itu memang jelas-jelas lagi bermusuhan ya. Mohon maaf nih Pak Rasman, jelas ini salah ya, tetapi it's okay, kita lanjutin. Oke, dan kekacauan ini pun berlanjut ya. Kekacauan ini berlanjut. Ulang. Ngomong apa dia? Hancur. Rusak. Saya tidak mau sidang ya. Jangan ada skenario di sini. Tidak boleh. Tidak adil. Tidak boleh. Pak.
Oke, keributan berlanjut. Ini betul ya, kata ibu ini ya, gue tidak tahu dia siapa. Dia bilang sidang itu harus terbuka untuk umum. Kalau sidang tidak dibuka untuk umum, maka sidang itu ditiadakan. Tidak diadakan ya. Kalau sidang tidak terbuka untuk umum, sidang itu tidak diadakan. Itu ada undang-undangnya, teman-teman, ada hukumnya ya. Sidang itu kalau dibuka untuk umum, maka dia harus terbuka untuk umum. Kalau sidang sudah terbuka untuk umum, tetapi tidak dibuka untuk umum, maka sidang itu tidak diadakan. Itu ada dalilnya di hukum. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan gue tidak salah juga ya. Selama ini Hotman Paris menggiring opini, melecehkan, menuduh Rasman. Sekarang kami dapat membuktikan video-videonya, video mesumnya kita dapat buktikan. Oke, dia dapat video mesum katanya, dapat video mesum. By the way, apa hubungannya dengan kasus ini? Oke. Harus terbuka untuk umum. Jadi intinya si tergugat, terdakwa ya, dan kuasa hukumnya pengen sekali ini sidang terbuka untuk umum. Dia tidak mau bersidang kalau tidak terbuka untuk umum. Kemudian dia mengatakan dia punya bukti-bukti bahwa telah terjadi apa sih tadi itu, video-video macam dan sebagainya itu. Oke. Lanjut. Ini wartawan perlu sudah kasih tahu ya. Ini penetapan pertama. Ini udah ditetapkan oleh live. Dakwaannya. Pencemaran nama baik. Dakwaannya apa ada? Ada apa? Udah terima semua. Pencemaran nama baik. Oke. Ini pengarahnya marah-marah juga, pengacaranya yang marah-marah karena tetap inginnya terbuka untuk umum. Jadi persidangan itu diawali, penetapan pertama sudah dinyatakan bersifat terbuka untuk umum. Dan hari ini tiba-tiba berbalik arah menjadi tertutup untuk umum. Ini yang diperdebatkan, yang diributin oleh kuasa hukum. Dan gue sepakat kalau emang dibuka untuk umum ya sampai selesai terbuka untuk umum dong. Jangan di tengah-tengah tutup untuk umum. Apakah malah terjadi, tadi kan dia bilang tuh, sudah terima lu semua katanya kan. Jadi ada dugaan ya, malah terjadi dugaan yang aneh-aneh, ada terima uang dan sebagainya gitu, malah jadi ada dugaan aneh-aneh gitu. Jadi seharusnya hakim konsisten aja, kalau memang terbuka umum aja gitu. Bahwa ini bukanlah perkara susila, tapi adalah pencemaran nama baik. Ya. Jadi masalah utama yang dipermasalahkan oleh Rasman adalah ini bukan sidang kesusilaan, ini persidangan pencemaran nama baik. Oke, Undang-Undang ITE. Cuman di dalam materi persidangannya ada unsur yang menurut hakim menyentuh unsur kesusilaan, di mana dia menghubungkan dengan pasal 153 ayat 3 untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan. Jadi menurut si terdakwa, kuasa hukumnya, sidang ini adalah perkara yang bukan mengenai kesusilaan. Walaupun materinya ada unsur kesusilaan, tetapi perkaranya bukan perkara mengenai kesusilaan. Dan gue sepakat dengan si hakim ini, dengan si pengacara ini ya. Cuman hakim berpendapat lain. Hakim berpendapat gara-gara ada kata kesusilaan di situ, maka sidang ini menjadi terbuka untuk umum, menjadi tidak terbuka untuk umum ya, menjadi masuk dalam pasal pengecualian. Oke? Tidak ada urusan itu. Harus lain. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, nggak jelas suaranya. Kalau tidak bisa hakim ganti dan live. Ya, dia minta hakim diganti dan minta harus live ya, harus terbuka untuk umum.
Selama ini saya diam, mentang-mentang ketua hakim macam saya takut. Takut apa saya sama dia? Ini pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan bunuh orang. Ya, jadi ini adalah perkara mengenai pencemaran nama baik, bukan perkara mengenai korupsi, bukan perkara mengenai bunuh orang katanya ya. Oke. Bukan narkoba. Bukan mencuri. Yang jelas ya, penetapan pertama sudah ditetapkan bahwa perkara sidang ini dilaksanakan dengan lain. Ya, jadi ini sudah persidangan kesekian kayaknya ya. Jadi sidang pertama sudah ditetapkan bahwa persidangan ini adalah live, oke? Saya tidak takut, hakim harus diganti. Apa sih? Mami Neti. Bunda, sabar Bunda, jangan sabar Bunda. Bunda, sabar Bunda. Bunda, tenang Bunda, tenang. Bunda, tenang Bunda. Bunda. Oke, dia minta hakim diganti ya. Dia minta hakim diganti. Udah kamu nggak usah tenang aja, Bruno. Hakim itu pun sekarang ngobrol juga, bos. Udah nggak ada. Bunda, tenang Bunda. Tenang. Bunda tenang, Neti. Sabar. Gimana? Kenapa Bang? Emosi gitu Bang? Kenapa? Kenapa? Ada apa Bang? Ya enggak, kan gini. Ini kan perkara pencemaran nama baik. Kok ditutup-tutupi gitu loh? Kenapa? Kecuali Bunda, sini Bunda. Nah, Bang, seksual. Sidang pertama ini terbuka untuk umum. Iya, siap. Jadi begini Adinda ya, Ya. kita minta sediakan layar. Untuk apa? Biar Masyarakat tahu. biar prestis, yang cabul siapa? Yang mesum siapa? biar semua pembuktian. Kita mau membuktikan dapat bahwa kita yang cabul publikasi. siapa? Dia selama ini menuduh Rasman Arif, padahal itu perbuatan dia sendiri. Jadi kita punya dokumen, makanya kita minta layar, makanya terbuka untuk Kita mau umum. membongkar. Ini undang-undang ITE terkait dengan pencabulan. Apa pencabulan itu? Dia harus Ya, kita mempertanggungjawabkan ini undang-undang ITE. omongannya. Masalah pencemaran nama baik, nggak ada kaitannya, gitu loh. Karena Hotman Paris kan Di BAP dia bilang dia pernah kenapa mau check in. ditutupi? Terus dia katanya susu Hakim tidak sesuai ekspektasi, itu keras, sudah dioperasi. Itu BAP loh. Nah, berarti dia check in. Berarti dia memang melakukan pencabulan suka sama suka, dibayar atau sukarela kita nggak tahu. Yang penting harus dibuka. Siap. Kalau tidak dibuka ngapain kita bersidang? Oke. Coba. Tidak dibuka ngapain bersidang? Penghinaan melalui publikasi loh. Mantap Bunda, semangat Bunda. Semangat Bunda. Sabar Bunda, sabar. Oke, lanjut. Lawyer, di awal ketua majelis mengatakan terbuka, kemudian boleh live, sekarang ditutup. Ini sudah prediksi kami. Jadi selama ini saya ini pengacara di sini. Ini bukan pencabulan. Ini orang dewasa. Undang-undang ITE. Ya, jadi Pak Rasman tetap bersikukuh bahwa ini bukan mengenai pencabulan, ini adalah mengenai Undang-Undang ITE. Ya, jadi perkaranya bukan perkara kesusilaan dan terdakwanya bukan anak-anak, sehingga tidak memenuhi unsur kecuali di sini ya. Itu menurut Pak Rasman. Tak ada urusannya. Jangan coba-coba. Mentang saya selama ini manut. Nggak takut saya sama kaum majelis. Sekarang kami minta ada 3 poin. Di antaranya ganti. Kami tidak mau lagi dia. Oke, dia minta 3 poin. Luar biasa ya. Bisa bernegosiasi dengan pengacara, dengan pengadilan ya. Luar biasa ya. Dia akan surat hari ini. Kaya akan turun. Hari ini juga. Oke, KY turun ya. Jadi dia sudah akan koordinasi dengan KY ya. Jadi hakim itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Kalau hakim salah, maka bisa berlanjut urusannya ke KY, Komisi Yudisial.
komisi yudisial. Dan komisi yudisial itu kalau turun tangan juga bisa jadi runyam lagi, bisa jadi kemana-mana kan. Makanya menurut gua dari awal seorang hakim harus tenang, harus bijaksana, harus dewasa, harus ibarat seorang ayah yang atau seorang ibu ya, kata dari ibu-ibu ya, seorang ibu yang sedang menenangkan dua anak yang lagi ribut. Tidak boleh berpihak kepada salah satunya dan dia harus tenang. Kalau si ibu atau si bapaknya aja ribut, ada bersuara keras atau marah-marah, ya gimana anak-anaknya yang lagi ribut ini kan? Gitu. Kita akan kirim surat ke KY. Badan Paris kita dari Ini masih minta apa layar dibuka karena kami punya flash disk untuk dia. Jadi masalah ini kan berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris. Lalu Hotman Paris memframing seakan-akan Rasman bukan pengacaranya. Ini yang membuat kita ada bongkar. Waduh, marah-marah dia. Gebrak meja dia. Keadilan dan harga diri orang selama ini dihina, dicaci dimaki, dibilang Rasman mesum, padahal dia yang buat mesum. Selama ini saya menjunjung tinggi hakim-hakim ini, tapi hakim juga koruptor banyak. Hakim juga banyak yang bejat. Cepat-cepat. Udah terima. Ya, ganti dan lain. Ganti. Ganti dan lain. Udah terima, dibuka udah terima aja. Udah terima aja. Dia mulai menuduh si hakim itu terima duit lah dan sebagainya. Nah ini akibatnya kalau hakim itu tidak menunjukkan objektivitas, tidak menunjukkan apa istilahnya ya, tidak memihak di awal gitu loh. Begitu dia menunjukkan ada ciri-ciri pemihakan, maka orang jadi berpikir, oh lu terima duit ya, gitu ya. Itu terjadi ya di Konoha, teman-teman ya. Hakim silau melihat Hotman Paris datang pakai baju beling-beling, sepatu beling-beling. Itu salah kostum Pak Hotman. Ganti. Harus keadilan. Bukan keadilan. Tua hakim ingat kuburan. Ganti hakim. Ganti dan lain. Siapa dong? Ganti hakim dan lain. Ganti. Ganti dan lain. Lain dan ganti. Bang, pada awal diizinkan untuk bisa Di live, awal live. hakimnya sama atau tidak? Sama. Kenapa ditutup? Kan akan Ya, hakim yang awal juga sama, hakim dia juga gitu loh. Dia yang menyatakan terbuka untuk umum. Lah kok tiba-tiba jadi tertutup untuk umum? Kalau gue jadi Rasman ya gue ngamuk juga sama ya teman-teman ya. Gue udah terdakwa loh dia loh. terbuka chattingan Hotman. Bagaimana Hotman berbicara, bagaimana dia megang-megang nanti. Oh, berarti dengan hakim yang sama ya, Bang? Ganti hakim. Hakimnya sama tapi berperilaku tidak adil. Saya selama ini manut dikira Rasman itu takut. Saya tidak. Gue juga pernah di sidang petun ya. Sidang pertama dinyatakan terbuka untuk umum, sidang kedua tertutup untuk umum. Gue ngamuk-ngamuk, akhirnya gue dikalahkan sama si hakim ya. Di penjara tidak takut. Saya penegak hukum dan saya siap jadi bandar. Tapi kalau mereka keliru, saya akan kejar mereka. Jangan dikira. Jangan ini menjadi peradilan sesat. Karena melihat Cukup. beling-beling. Pak Ketua Mahkamah Agung, beliau itu sekarang orang sangat lurus. Ya, saya minta Ketua PN, kami tidak akan mau sidang kecuali ketika hakim diganti dan live dan terbuka untuk umum. Gak ada cerita penetapan hakim wakil tuan, no. Itu zaman dulu, sekarang banyak juga koruptor. Betul ya. Jadi hakim tidak bisa menggunakan kewenangan dia. Pokoknya gue maunya begini, sesuka hati gue. Nggak bisa begitu. Udah nggak zaman begitu caranya si hakim ya. Nah itu terjadi di pengadilan pajak ya, maupun di petun ya, dan juga di PN. Ini tahu. Masuk pakai beling-beling. Ya, jadi Rasman lagi-lagi bernarasi yang mirip-mirip kayak gue ya, bahwa hakim dibayar oleh negara. Hakim dibayar oleh negara, maka perilaku dia harus perilaku yang sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama di dalam kode etik hakim ya. Dan dia dibayar oleh negara, oleh karena itu dia tidak boleh memihak. Nah, salah satu ciri-ciri dia tidak memihak adalah dia tidak
memaksakan kehendak dia terhadap salah satu pihak, di mana kehendak itu masih bisa dilawan dengan argumen hukum yang lain. Oke. Gajimu dibayar, anakmu semua dari negara makan uangnya. Enggak, Bang, yang hanya pengawas bisa Ada ya, yang dukung Hotman jangan coba. Pasti bentuk. Saya ingatkan ya, yang ada di sini bodyguard Hotman yang coba-coba. Pasti bentrok kalian nanti. Ya, jangan ada ya. Yang dukung Hotman jangan ada yang coba-coba jago di sini. Kami gas nanti. Ya. Yang orang saya kata tuh. Saya bukan menjadi Hotman, saya mau bisikan ke telinga dia, kau sudah jago di luar, kamu saya bilang sama dia. Supaya jantan sama jantan. bacot doang ini dia. Jangan cuma bacot. Waduh. Kita kalau perempuan, laki-laki ya nggak sih? Duduk bunda. Itu dikondisikan semuanya, dikondisikan. Lihat Hotman Paris, silau dengan baju sepatunya, silau dengan angka-angkanya. Sehingga dalam sidang, satu sidang, dua penetapan. Pertama terbuka untuk umum, kemudian tertutup. Nggak bisa ya, gue setuju sih, nggak bisa. Di awal dia tetapkan terbuka, kemudian sidang berikutnya tertutup, enak bener lebih begitu. Menurut gue sih nggak bisa ya. Ketika dia tidak profesional, kita akan ribut. Sekarang saya mau lihat. Lalu bocor. Soangin, udah nggak soangin. Enggak duduk dulu. Entah hakim mau semena-mena gitu. Jadi kalau kau hakim suka-suka kau. Jadi malah pasta loh. Iya, makanya. Layar itu kita minta. Curigai dia terima hakim. Kita udah siap press disk buka semua. Mana chatting jilat, mana chatting peras susu. Di BAP dia, kami kita bukan rekayasa. Ini BAP dia. Nah. BAP siapa sih? BAP-nya si siapa itu? Lupa gue. Ceweknya kayaknya ya. Hotman, duduk sini dia. Ini BAP Hotman loh. Oh, Hotman. BAP Hotman. BAP Hotman loh. Kita dapat BAP-nya. BAP saksi juga sama. Mereka melakukan dibayar atau sukarela kita nggak tahu. Yang penting mereka mengaku bahwa dia check in loh. Nah, kita bawa dokumen. Kita akan mendalilkan. Kita bawa dokumen. Kita bawa flash disk. Kita layar. Ternyata dalam satu perkara dua penetapan terbuka itu setengah jalan ditutup. Kenapa? Mana yang hakim? Keluar kau. Gila memang. Astagfirullah, jelas ini perkara. Pikir hebat kali Hotman itu. Mana Ikim Hakim? Keluar kau Ikim Hakim. Dia di merah kayak ini. Dia datang ke kita bila dilecehkan. Hotman itu Diduga hakim sama hakim. Rekayasa. Kemarin kali. dalam perkara ini sehingga Banyak begitu. satu persidangan dua penetapan. Pertama terbuka untuk umum, kemudian ditutup. Gila. Mereka Nggak bisa ya, nggak bisa satu persidangan dua penetapan ya. Itu menurut gua ya. Gua sepakat dengan dia. Memperkosa itu ada Bung Sunan Kalijaga dengan Firly Wirawansa. Karena wawancara dia tadi. Saya ini yang selalu biasa berdiri untuk polisi. Silakan kalian ke sana. Oh, ada polisi. Silakan ke sana. Ada polisi datang. Pak Rasman nggak takut sama polisi. Lanjut terus. Tolong kalian keluar.
polisi juga nggak berani. Polisi juga nggak berani sembarangan bertindak ya. Kalau sembarangan tangkap nanti salah lagi gitu ya. Jadi polisi juga cuma datang doang, nongol doang, tapi nggak berani bertindak sembarangan ya. Karena ini live ya, semua terbuka dengan live. Bayangkan kalau tertutup ya, bisa baku hantam ya. Jadi gue sangat-sangat mendukung sidang itu live, terbuka untuk umum. Oke, hakim sudah keluar. Di sini kewenangan Mahkamah Agung, ya hanya Pangdam Mahkamah Agung yang bisa mengamankan di sini. Ya, setuju ya. Jadi polisi biasa tidak boleh masuk ke ruang persidangan. Itu namanya intervensi, tidak boleh. Polisi biasa masuk ke ruang persidangan kecuali Pangdamnya Mahkamah Agung tadi kata dia ya. Itu betul ya. Jadi kalau polisi intervensi ya cilaka, kacau, nggak boleh. Nggak boleh Polri. Makin lama perkara. Jangan tahu setting, Hotman. Jangan tahu setting pengadilan ini Hotman ya. Takut Hotman. Mana Hotman? Nggak berani gue. Nggak berani dia. Takut. Jangan coba-coba kau setting pengadilan ini ya. Postingan dia. Bilang-bilang klien, itu cara yang saya duga untuk mempengaruhi orang supaya takut. Ini harus ditegur, Pak. Saya dari cara yang selalu dibawa-bawa. Ya, kita kriminal, Pak. Pak Prabowo, Bapak selalu dibawa-bawa Hotman dalam postingan dia. Bilang-bilang klien harus ditegur, Pak. Saya 2014 tim dari Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa. Ada jejak digitalnya. Bapak datang ke Pesko diumumkan di Indonesia. Lurus. Kalau Perkara ini dimasuk ke dalam polisi, ini bukan tawuran. Ini pakai toga ya. Tidak ada bawa senjata tajam. polisi itu saya yang pasang badan terus sampai kemarin. P21 dipaksakan, P21 dipaksakan. B21. Jadi intinya ini patut diduga ini penuh settingan. Ya, Mulai P21. karena memang pelapornya Hotman Paris. Bayangkan dari mulai pelaporan di Mabes Polri, ya kasus remeh-temeh di BAP-nya di Mabes Polri. Bayangkan. Hampir 3 tahun. Ya, lalu pengadilan begini rupanya ini. Itu cuap-cuap, Ya. cuap-cuap. Ya. Ternyata terbalik semua. Ayo kapan kita Rame-rame ini. Ini loh prestisnya. Ini loh. Ya, ini bukti-bukti loh. Kita tuh di muka untuk umum. Jangan omong dia menghina Rasman, menyatakan Rasman mesum. Yang mesum siapa? Ayo kita bicara di sini. Fakta membuktikan. Kenapa takut live? Belum chattingan. Bang, enak loh bang. Abang mau ini, oh enggak, kau check in di hotel apa? Saksi bilang di hotel Moy, di apartemen Moy. Itu di BAP dia loh, bukan rekayasa. Dibilang, oh mimiknya keras, berarti dioperasi. Kecewa. Nah, siapa yang mesum? Jangan. Oh, tarik kata-kata, selesaikan nggak masalahnya apa? Ulang-ulang. Jadi jangan begitu. Kalau dia dari awal kita bilang tolong tarik kata-kata, selesaikan nggak masalahnya apa? Kok malah Rasman yang terdakwa, malah dia pengacara? Aduh, luar biasa. Salam. Kalian tahu ya, kita malah undang istri Hotman, anak Hotman datang supaya terungkap. Saya tidak suruh istrinya dan anak saya datang, biar ketahuan. Yang jahat dengan perempuan itu Rasman atau Hotman. Itu loh. Dengan sejawat saya, juga Ketua HAMI Babel, Saudara Firyawansa ada di belakang, yang juga Ketua HAMI Babel Kalijaga. Terima kasih ini kedatangan Ketua Umum HAMI, Pak Sudan Kalijaga, Wakil Ketua, yang juga Ketua HAMI Babel, Saudara Firyawansa ada di belakang, Ketua Umum DPP BI, Saudara Leo Situmorang yang juga akan jadi saksi. Nanti silakan kalian wawancarai mereka. Oke. Jadi hadir ya. Ini sudah berkumpul lagi orang-orang dari apa? Hakim ya. Dari pengadilan. Coba. Oh, dia ngumpul lagi.
alih supaya persidangan berjalan baik. Nggak kedengaran suaranya ya? Pemimpin persidangan. Ya. Kemudian kami berharap jangan sampai selain petugas itu ada di dalam ruangan ini, ya, selain petugas, ya, selain petugas. Enggak, ini Bapak mau ngomong apa nih sekarang? Langsung di skakmat sama si Rasman. Lu mau ngomong apa sih sebenarnya sih? Lu ngobrol-ngobrol sih mau ngomong apa sih para pejabat-pejabat ini? Bang Rasman, aduh. Bang Rasman. Duduk dulu, Bang. Ribut lagi. Ya saya melihat sendiri ini berjalannya masih belum berjalan dengan baik, ya, ya, paham ya. Kemudian supaya ini berjalan dengan baik, ini akan dimulai persidangan lagi, akan dibuka skosnya. Kami tidak mau lagi ya. Kami nanti aja, Pak. Kami minta lagi. Diduga. Kami menduga masuk angin. Kami minta lagi. Gimana kami, Pak? Mas, ini dua rumah. Bapak mengambil apa ya? Karena mulai dari awal kami sudah melihat dari tidak adil. Pertama menekan, selalu bapak itu yang kedua penetapan yang berbeda. Oke, satu live, yang kedua ambil foto. Terbentuk hari ini tidak terbuka dan tidak ada. Yes. Kami tidak mau lagi dia. Yes. Titik. Yang Kami menolak. Tidak boleh. Oke. Jadi intinya dia minta hakim yang lain ya. Begini, penetapan tadi hanya untuk mengganti sementara ya satu. Jadi sepertinya ditawarkan untuk kembali ke terbuka untuk umum ya, tetapi ditolak oleh Pak Rasman ya. Tidak boleh. Bunda. Lewat mana langsung? Apa ini? Kenapa dia? Oh, hakim nggak bisa diganti ya. Jadi dia mau ketemu dengan ketua pengadilan negeri. Ketua PN. Minta ke ketua PN sini. Minta ganti hakim. Ayo semuanya sini. Lewat sini. Kita jalan ke ketua PN. Sabar. Udah, ayo. Saya siap semua. Kita minta Bang, ganti ngomong dulu, hakim. Bang, ngomong Kita dulu, Bang. ngomong Ruangannya di mana? Ketua PN di mana ruangannya? Ayo. Kita minta ganti hakim. Ya, ayo. Hakim. Ini wah kacau nih kalau hakim seperti ini dibiarkan, mengerikan persidangan ke depan. Ya, mengerikan sekali persidangan depan. Di mana ruangan dia? Di mana ruangan hakimnya? Coba ketua PN di mana? Kau depan. Ganti hakim. Ini mau kemana bang? Ke ketua pengadilan negeri. Karena humasnya juga belok-belok. Di bawah. Di bawah ya. Bukan di sini. Sebelah mana ketua hakimnya? Di ruang sidang. Ruang ketuanya di mana ruangannya? Bentar, saya di Ruang ketua PN di mana? Balik. Balik lagi. Hukum ini kalian semua suka-suka. Gimana, Bang? Tak bisa hukum ini kalian semua suka-suka. Iya ya, gue setuju ya. Hukum itu tidak bisa suka-suka. Hakim tidak bisa dengan kewenangan dia sok-sok
sok menguasai semua dan terus melaksanakan suatu aturan yang tidak berdasarkan hukum itu tidak boleh ya. 3-3 ganti. Ganti Hakim. Mana Wafi? Ruang ketua PN mana? Mana aja lah. PN di mana Pak? Mana aja lah. Ayo Pak. Pak, bisa lanjut. Mana? PTSP mana? PTSP. Mana? Abang enggak, itu ketua pengadilan. Mana? Ya ketua. Dek, bukan PTSP Dek, ketua PNB. Dek, Dek, ke ruangan. Halo Dek. Kita enggak ada ruang PTSP sini, bukan ketua PN. Bukan ketua PN. Kita enggak ada ruang PTSP sini, bukan ketua PN. Kamu ada ruang pengadilan. Langsung ke ketuanya. Kami duga mahasiswa yang masuk angin. Kenapa ini? Mulai lagi? Oh, nunggu Hotman. Sidang lagi nih. Lanjut ya. Oke, kita lanjut terus ya. Bagaimana jadinya? Aduh, lanjut ya, gua percepat ya. Jadi nggak ada kabar nih. Jadi gimana nih? Tenang. Nggak selesai kan ya? Oh, ini Pak Rasman nggak ada di sini ya? Pak Rasman nggak ada. Ada tuh, ada tuh. Kayaknya live-nya kita jeda dulu, mengingat masih ada beberapa persiapan. Nantikan. Oke. Seperti itulah teman-teman ya, persidangan di negeri Konoha ini bisa begitu ya persidangannya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian gue ya. Mungkin buat teman-teman juga bermanfaat ya. Hal pertama adalah dalam setiap situasi dalam hidup kita, ini pelajaran buat gue juga ya. Dalam setiap situasi dalam hidup kita itu kita harus tenang. Harus tenang menghadapi semua situasi dalam hidup kita. Terlebih-lebih sidang di dalam pengadilan, gitu ya. Terlebih-lebih sidang di pengadilan. Terlebih-lebih ketika lu adalah orang yang sedang dipersalahkan. Terlebih-lebih lagi adalah lu kalau orang lu yang lemah gitu ya, di mana lawan lu mungkin seorang penguasa atau punya uang lebih banyak gitu. Gue sendiri belajar dari persidangan gue ya. Persidangan gue di Petun, gila gue dibantai habis oleh si oknum-oknum hakim brengsek itu ya. Di mana gue nggak boleh bersuara, gue nggak boleh ngomong, ditolak-tolakin, kemudian nggak boleh merekam, nggak boleh live, sidang nggak boleh terbuka dan sebagainya oleh si oknum-oknum hakim di Petun gitu ya. Bahkan di pengadilan pajak lebih gila lagi ya. Sudah live pun dia masih bisa gila. Sudah kita live pun dia masih bisa bertindak semenang-menang ya si oknum hakimnya. Tetapi pelajaran gue adalah kalau lu emosi, walaupun lu benar, akan terjadi sebaliknya. Akan terjadi seolah-olah lu yang nggak benar. Gitu ya. Kalau lu emosi, apa yang lu mau sampaikan jadi nggak jelas, jadi nggak clear karena lu marah-marah. Gitu kan. Suaranya jadi nggak jelas. Menjadi terburu-buru gitu ya. Karena jantung lu kan berdetak dengan kencang ya. Jadi pelajaran pertama adalah dalam setiap
unsur kehidupan kita tidak boleh emosi. Kita harus menjaga emosi dan tetap tenang. Sekarang ini gue bersidang cukup tenang, teman-teman ya. Sekarang ini baru-baru ini gue sidang-sidang udah mulai agak tenang ya dibandingkan gue yang dahulu ya. Gue sampai membara-bara, marah-marah dalam persidangan-persidangan sebelumnya ya, dimana ujung-ujungnya kalah juga gitu kan, gitu ya. Nah, pelajaran kedua yang gue dapatkan dalam hal-hal seperti ini ya, bukan cuma di sidang Pak Rasman tapi sidang gue sendiri ya, bahwa berdebat yang saling bersaut-sautan, apalagi dengan hakim, itu tidak bermanfaat. Oke? Jadi kalau hakimnya brengsek, ya udah lu diamin aja. Lu diamin, setelah dia selesai ngomong, lu ngomong. Gitu ya. Nah, harus saling bergantian bicara. Kalau gua saut, dia saut, gua saut, dia saut, nggak selesai. Ya kan? Nah, gue sudah berusaha, gue sudah pernah begitu ya di pengadilan ya, pengadilan pajak terutama yang terbuka untuk umum ya. Gua sudah saut-sautan, dia saut-sautan, akhirnya dikalahkan. Kenapa dikalahkan? Karena kita beda posisi. Gua di sini, dia di atas. Hakim punya hak, dia punya hak untuk menghentikan sidang. Gitu kan? Nah, jadi beda posisi, beda kekuasaan. Nah, kalau lu berdebat terus saling saut-sautan, akhirnya kan dia akan menggunakan kekuasaan dia untuk menghantam lu, dan gue mengalami itu kan. Pada sidang berapa minggu lalu juga ada kejadiannya, gue dihentikan mendadak begitu ya, padahal gue masih mau ngomong gitu. Pelajaran ketiga yang kita dapatkan teman-teman ya dalam dunia tipu-tipu di negeri Konoha ini ya. Seorang pengacara itu harus membela 100% kliennya. Oke, kita lihat tuh tadi si bunda itu. Kita lihat pengacaranya Pak Rasman. Terlepas dari dia benar atau salah, terlepas dari dia itu membela siapa yang benar, siapa yang salah, udah bukan itu ya. Poinnya adalah seorang pengacara, termasuk konsultan pajak, termasuk pengacara pajak, juga sama. Prinsipnya adalah kalau kita sudah ditunjuk jadi kuasa hukum, kita akan membela orang ini sampai dunia kiamat. Kita akan membela dia 100%. Kalau kita perlu teriak, kita teriak. Kalau kita perlu lantang, suara lantang. Begitulah seorang pengacara yang seharusnya bekerja. Dan timnya Pak Rasman sudah menunjukkan ya, mereka pengacara yang full membela kliennya. Terlepas dari benar atau salah ya, itu urusan lain ya. Tetapi seorang pengacara memang sudah selayaknya dan seharusnya membela sepenuhnya kliennya ya. Yang keempat, lagi-lagi hakim ya. Hakim tidak boleh sewenang-wenang. Hakim harus ikuti hukum acara. Kok bisa di awal dia penetapan terbuka, kemudian di tengah-tengah penetapan tertutup? Nggak ada cerita itu begitu ya. Kalau hakim tidak mengikuti hukum acara, akan jadi kekacauan ya. Kalau orang yang manut-manut sih nggak apa-apa, tapi orang yang Kak Rasman kayak gua, ya nggak bisa dong, kita nggak bisa terima dong. Gimana lu begitu ya kan? Nah, jadi hakim lagi-lagi harus menunjukkan wibawa dia sebagai ibaratnya seorang ayah atau seorang ibu yang lagi nanganin dua anak yang lagi ribut gitu ya. Dia masih di tengah-tengah, posisi dia harus tenang, harus sopan, harus bijaksana, ngomongnya terarah, teratur, dan tidak marah-marah. Kalau hakim marah-marah, apalagi memaksakan kehendak, apalagi bersifat sewenang-wenang, apalagi melanggar hukum yang sudah jelas-jelas tidak dihukum, dia langgar, apalagi kita masih bisa berdebat secara hukum, dia masih memaksakan, ribut gitu loh ya, kacau gitu loh. Nah, gimana mau kasih keadilan kalau lu sudah menunjukkan ciri-ciri lu memihak kepada salah satu pihak gitu kan? Jadi yang kelima, kalau sidang terbuka ya terbuka aja gitu kan, walaupun seburuk apapun hasilnya, walaupun itu mau ditampilkan orang telanjang nggak apa-apa, ini bukan sidang susilaan gitu kan, gitu. Karena terbuka ya terbuka aja gitu dengan segala konsekuensinya. Kalau tertutup ya tertutup, dari awal tertutup, ikuti hukumnya, gampang kok ya. Jadi si ibu hakim tuh gampang sekali ikuti hukumnya. Tapi kan hukum yang disebutin tadi, yang pasal 153, nggak begitu ngomongnya. Di situ bilang bahwa perkara, kita baca lagi nih, gue cari lagi ya. Sidang itu terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan. Ini adalah perkara mengenai ITE, bukan perkara mengenai kesusilaan. Tapi ini sependek pengetahuan gue, teman-teman ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Jadi dalam hal ini, seorang hakim harus konsisten. Kemudian nomor 6, ya anyway gue respect pada keduanya ya. Gue respect pada Pak Rasman sebagai orang yang bersengketa dan kuasa hukumnya. Gue respect kepada si Pak Hotman dengan kuasa hukumnya juga. Respect juga, mereka orang hebat ya. Dalam pengadilan ini mereka sudah membuktikan mereka orang hebat. Oke, apa ciri-cirinya? Tidak ada pukul-memukul. Walaupun Pak Rasman pegang, itu haram ya, pegang orang ya, tetapi dia pegang, dia tidak pukul. jadi dua-duanya gue mau bilang profesional tapi nggak juga ya, tetapi oke lah ya, respect gue sama mereka berdua ya. Kemudian
gua berada di pihaknya Pak Rasman ya dalam hal meminta sidang dibuka dan terbuka untuk umum dan live. Kalau live tidak ada dusta di antara kita. Kalau tertutup bisa bagi-bagi duit, gitu kan? Kemudian tapi gua berada di pihak Pak Hotman ya dalam hal profesionalisme di pengadilan. Pak Hotman menunjukkan ciri-ciri orang yang profesional ya. Dia tidak reaktif, dia tidak marah-marah, dia bersikap profesional, omongannya terukur dan tidak teriak-teriak ya. Beginilah seharusnya seorang yang beracara di pengadilan menurut gue sih ya, dan gue sendiri sedang berusaha terus untuk seperti itu ya, menjadi seorang profesional di pengadilan. Anyway, kita respect pada semua ya, kecuali pada hakim. Mohon maaf, gue tidak respect sama perilaku hakim seperti itu ya. Enak bener dia memaksakan begitu, kemudian orang nggak setuju dia langsung hentikan, dia skor, dia pergi. Enak bener si bangsat si hakim begitu ya. Mohon maaf nih, gue tidak respect sama hakim. Tapi ya sudahlah, begitulah pengadilan ya, begitulah hukum di Indonesia, begitulah yang terjadi. Anyway, begitulah apa adanya. Dan yang terakhir menurut gue damai aja lah ya, damai aja lah. Udahlah Pak Hotman, Pak Rasman, damai aja lah. Daripada saling buka-bukaan, saling pukul-pukulan. Sekarang kan sudah terlihat ya bahwa Pak Rasman sudah punya senjata juga ya, dan ini barang karena kita sama-sama orang hukum, kita tahu ya bahwa barang seperti ini bisa berlarut-larut sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun yang akan datang gitu. Damai aja lah hal seperti ini ya. Toh Pak Rasman juga sudah kaya ya, Pak Hotman apalagi ya, sudah punya ratusan miliar lebih katanya kan. Jadi ya sudahlah, nikmati hidup aja lah ya, Pak Rasman, Pak Hotman, menikmati hidup aja lah, santai-santai aja lah, menikmati hore-hore, jalan-jalan gitu ya. Lagi pula si siapa tuh yang kasusnya Bu Iklima atau siapa tuh, dia juga sudah berlalu kan, dia juga sudah tidak mempermasalahkan lagi kan. Sudahlah ya. Intinya damai aja menurut gue sih, dan gue sih berpikir ini kan damai ya. Gue berpikir ini tidak akan sampai ingkrah ya. Pasti ini akan dipeti es kan, selesai. Dan ya sudahlah. Sama-sama orang kaya, sama-sama pengacara, ya cuma gara-gara gengsi doang, gara-gara beribut doang ya. Gua rasa tidak perlu sampai diseriusin kemana-mana lah. Begitu teman-teman ya, pendapat gua. Dan bagaimana pendapat Anda teman-teman? Silakan lu berkomentar di video gua ya. Bagaimana teman-teman menanggapi ini? Bagi gua ini cukup memberi pelajaran bagi kita. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.